warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita mulai dengan doa. Nah, ketua kelas silakan memimpin depan. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke. Pada hari ini, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Karena sebagai rasa cinta kita kepada tanah air Indonesia dan juga sebagai rasa nasionalisme kita kepada Indonesia tercinta. Nah, sekarang yang ketiga, silakan maju ke depan untuk memimpin teman-temannya. Connected. Selamat
dan merupakan rasa nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia. Ya anak-anak, pada pagi hari ini sebelum dimulai Bibi akan absensi ya. Bagaimana keadaan kalian pada pagi hari ini? Ada yang tidak masuk hari ini nak? Masuk semua? Alhamdulillah. Nah sekarang Bibi absen untuk kehadiran kalian pada pagi hari ini ya. Ahmad Abid, Alicia, Anidia, Clarissa, Elina, Hafiz, Intan, Mada, Maulana, Alvino, Levin, Karim, Natasha, Naila, Nevan, Aziza, Resya, Satria, Syahira, Meka. Lengkap ya hari ini ya anak-anak ya. Semua. Nah anak-anak, pada hari ini ya, pagi hari ini anak-anak akan belajar materi apa ya? Ada yang tahu? IPA. Ya, IPAS, ya, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Ya, oke. Nah, sebelum itu kita belajar dulu ya, sebelum kita ke materinya. Nah, kita tepuk semangat dulu untuk semangat pada pagi hari ini. Tepuk semangat. SDN Telundung 1 Sudah siap anak-anak untuk belajar pagi hari ini? Sudah. Hari ini anak-anak akan belajar materi IPAS ya, mata pelajaran IPAS ya. Nah, pada mata pelajaran IPAS ini anak-anak akan belajar tentang mengenal makhluk hidup. Sebelum Bibi ke materi ini, nah di sini Ibu akan mengenalkan kalian tentang media pembelajarannya yang akan kalian lakukan pada pagi hari ini. Yang pertama, anak akan menggunakan laptop, ya, laptop dan juga LCD sebagai media kalian dalam pembelajaran. Dan juga anak-anak akan menggunakan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang akan kalian kerjakan nanti berkelompok ya. Alat dan bahannya anak-anak sudah dipersiapkan. Ya, ada lem dan gunting. Oke. Nah sebelum itu anak-anak akan ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada pagi hari ini yang harus kalian capai ya. Yang pertama yaitu siswa mampu menjelaskan tahap siklus yang dilalui oleh hewan. Ya, yang pertama. Ya. Yang kedua, siswa mampu membedakan tahap siklus hidup hewan. Yang ketiga, siswa mampu membuat simulasi menggunakan bagan atau alat bantu sederhana melalui tadi siklus hidup hewan. Jadi 3 tujuan pembelajaran ini yang wajib kalian capai pada pagi hari ini. Siap anak-anak? Siap. Oke. Nah, anak-anak sebelum itu Ibu akan memberikan kalian gambar. Oke. Nah, ini dilihat semuanya di depan ya. Nah, ini salah satu media pembelajaran juga nak ya, media melalui gambar. Ya, siapa yang tahu ini gambar apa? Ya,
utama, yaitu tahap metamorfosis. Ya, metamorfosis adalah proses perkembangbiakan hewan yang mengalami perubahan bentuk. Nah, terutama ini siapa yang tahu dari gambar ini? Apa Mbak Intan? Siklus hidup kupu-kupu. Iya, benar sekali. Ini merupakan gambar dari siklus hidup kupu-kupu atau metamorfosis kupu-kupu. Dimulai dari mana Mbak Intan? Metamorfosis kupu-kupu dari telur. Ya anak ya, pasti kalian sudah tidak asing lagi bahwa kupu-kupu dimulai dari telur. Terus ulat, ya ulat. Ulat ini juga disebut dengan larva juga, ya. Karena dia makannya banyak, akan berubah jadi apa Mbak Intan? Kepompong. Setelah masa kepompong menjadi apa Mbak Intan? Kupu-kupu. Ya, nah fase ini yang dialami oleh kupu-kupu disebut dengan apa anak? Metamorfosis sempurna. Kenapa? Karena kupu-kupu mengalami fase pupa atau kepompong. Dan setiap perubahan bentuknya mengalami perbedaan. Ya, dari telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Bentuknya itu berubah-ubah. Makanya disebut dengan metamorfosis sempurna. Ini yang kupu-kupu ya anak-anak ya. Dari sini anak-anak sudah paham? Lanjut gambar yang kedua. Nah, bagaimana dengan gambar yang kedua? Siapa yang tahu ini gambar apa? Ya, Mas Mada, ini gambar apa? Daur hidup kecoa atau metamorfosis kecoa. Dimulai dari mana, Mas? Daur hidup kecoa dari telur, terus berubah menjadi nimfa, terus ke kecoa dewasa. Iya. Dan daur hidup kecoa atau metamorfosis kecoa ini termasuk metamorfosis apa? Tidak sempurna, benar sekali. Kenapa? Karena mengalami fase nimfa. Ya, tidak ada perbedaan bentuk dilalui dalam kecoa. Ada nimfa, terus juga kecoa dewasa tidak mengalami perubahan bentuk yang signifikan atau perubahan bentuknya tidak terlalu mencolok. Makanya disebut metamorfosis tidak sempurna. Nah, dari gambar ini anak-anak bagaimana, sudah paham apa belum? Nah, untuk menambah wawasan kalian dan pengetahuan kalian, Bumbi akan menampilkan video di LCD. Ya, nanti Ibu harap kalian memperhatikan dengan baik agar materi metamorfosis ini anak-anak bisa paham dan bisa melanjutkan ke soal nanti. Bisa anak-anak? Saya. Halo anak-anak hebat, jumpa lagi di Dia Yelita YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi IPAS bab 2. Ayo mengenal siklus pada makhluk hidup. Pada bab ini ada 3 materi yang akan kita pelajari. Berikut materinya. Sekarang kita langsung masuk yuk ke materi pertama, yaitu topik A, siklus hidup dan rangkaian perubahan pada makhluk hidup. Materi ini akan kita buka dengan pertanyaan, apa itu berkembang biak? Berkembang biak adalah menghasilkan keturunan. Lalu, mengapa makhluk hidup perlu berkembang biak? Jawabannya ada 3. Makhluk hidup berkembang biak supaya bisa mempertahankan keturunannya, supaya tidak punah, dan supaya generasi mendatang masih bisa menyaksikan banyak makhluk hidup.
Lalu apa akibatnya jika makhluk hidup tidak berkembang biak? Akibatnya adalah makhluk hidup tersebut bisa mengalami kepunahan dan generasi mendatang tidak bisa menyaksikan banyak makhluk hidup. Baik anak-anak, sekarang kita lihat yuk apa saja penyebab kepunahan pada hewan dan tumbuhan. Yang pertama, pada hewan, penyebab kepunahan adalah dikarenakan habitatnya yang rusak. Kedua, makanan mereka di alam liar sana berkurang. Dan yang terakhir adalah karena perburuan hewan. Sedangkan penyebab kepunahan pada tumbuhan dikarenakan penebangan liar pada pohon-pohon di hutan sana dan tidak ada penanaman kembali setelah ditebang tersebut. Nah, mungkin anak-anak pernah mendengar istilah punah dan langka. Punah dan langka artinya berbeda. Jika punah artinya sudah tidak dapat ditemukan lagi. Jika langka artinya masih ada tetapi sulit untuk ditemukan. Berikut adalah makhluk hidup yang sudah langka dan punah. Yang sudah punah ada burung dodo dan harimau Jawa. Sedangkan yang langka adalah pohon cendana yang berasal dari NTT. Baik anak-anak, kita masuk yuk ke materi kedua, topik B, siklus hidup hewan sama atau berbeda. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Apa itu siklus hidup? Siklus hidup adalah putaran kejadian yang berulang dalam kehidupan suatu makhluk hidup. Dalam satu siklus hidup terdiri dari berbagai tahap. Kita lihat yuk contohnya pada siklus hidup berikut ini. Pada siklus hidup manusia terdapat 4 tahap. Yang pertama tahap janin, lalu kedua bayi, ketiga anak-anak, dan yang keempat adalah dewasa. Sedangkan di siklus hidup kucing hanya terdapat 3 tahap. Yang pertama bayi kucing, kedua anak kucing, dan yang terakhir adalah kucing dewasa yang akan melahirkan bayi kucing lagi. Selanjutnya adalah siklus hidup tomat. Kalian bisa lihat ada berapa tahapan dalam siklus hidup tomat? Ya, benar, ada 6 tahapan dari mulai biji sampai menjadi tomat lagi. Baik anak-anak, berikut adalah siklus hidup dari hewan ayam, ikan, dan sapi. Diperhatikan ya. Anak-anak, setelah melihat siklus hidup hewan tadi, pertanyaannya adalah, apakah semua hewan memiliki siklus hidup yang sama? Jawabannya adalah hewan memiliki siklus hidup yang berbeda. Dikarenakan hewan memiliki cara berkembang biak yang beragam, yaitu melahirkan dan bertelur. Anak-anak, yuk sekarang kita masuk ke topik C, metamorfosis, perubahan bentuk makhluk hidup. Kalian sudah tahu apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah perubahan bentuk pada makhluk hidup. Metamorfosis dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Pada metamorfosis sempurna, perubahan bentuk pada hewan sangat terlihat. Kita bisa melihat dari gambar, yaitu pada hewan kupu-kupu. Dari mulai telur, ulat, kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu, sangat terlihat perubahan bentuknya. Sedangkan pada hewan jangkrik, perubahan bentuknya tidak terlalu terlihat karena dari tahap nimfa hingga menjadi dewasa bentuknya masih sama, hanya ukurannya yang menjadi lebih besar. Baik anak-anak, sebelum selesai kita kuis yuk. Lihat dan perhatikan gambar berikut. Hewan kura-kura. Anak-anak, ini tadi adalah materi tentang metamorfosis. Sudah paham apa belum tentang materi ini? Sudah mulai mengerti ya, sudah mulai paham ya. Nah, untuk menambah wawasan kalian dan pengetahuan kalian, Luffy akan lagu. Ya, lagu tentang metamorfosis. Ibu harap kalian hari ini semangat dalam belajar pada pagi hari ini ya, supaya menambah semangat kalian. Luffy akan menyanyikan lagu tentang metamorfosis.
Tepuk semangat dulu, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 2. Gimana, masih semangat anak-anak? Masih. Ya, tadi tentang materi tentang metamorfosis. Ya, metamorfosis tadi ada 2. Yang metamorfosis sempurna itu proses perkembangbiakan hewan atau makhluk hidup yang mengalami perubahan bentuk. Bentuknya sangat berbeda dari telur, bulat, ke bokong, ke kuku. Itu fase metamorfosis yang sempurna. Nah, kalau yang metamorfosis tidak sempurna itu adalah metamorfosis yang mengalami perubahan bentuk yang tidak begitu bentuknya tidak seperti mirip seperti dewasa, ya, dan mengalami fase nimfa. Oke anak-anak, hari ini kita akan mengerjakan LKPD-nya, lembar kerja peserta didik. Bagaimana, kalian sudah siap? Ya, oke. Nah, hari ini kan anak-anak sudah dibentuk per kelompok, ya. Per kelompok ada 4, satu kelompok terdiri dari 5 anak. Nah, sebelum kita mulai, kita buat kesepakatan terlebih dahulu, ya, bahwa saat kalian melaksanakan kegiatan pembelajaran, bahwa yang pertama kalian harus bekerja sama dengan kelompok, harus saling bekerja sama, Yang kedua, kalian juga harus saling menghargai pendapat teman, ya, sesama kelompok harus saling menghargai. Yang ketiga, nanti ada presentasi kelompok dari perwakilan kelompok kalian akan melaksanakan presentasi. Jadi saat presentasi nanti Ibu harap kalian yang pertama harus percaya diri saat maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi kalian. Bagaimana anak, sudah siap? Sudah. Oke. Sebelum itu anak-anak, nah, di sini anak-anak akan menggunakan LKPD-nya, lembar kerja peserta didiknya. Ada 4 anak-anak, ada 4. Nanti yang akan kalian kerjakan per kelompok, ya. Yang pertama, tentang melengkapi tabel di bawah ini. Jadi anak-anak melengkapi tabel yang berupa tahap pertumbuhan pada hewan. Ya, yang pertama ini ada hewan apa? Katak. Yang kedua, capung. Yang ketiga, kuku. Nah, anak-anak melengkapi tabel dengan tahapan-tahapan yang ada pada gambar. Ini yang pertama, metamorfosis melengkapi tabel, ya. Yang kedua, ya, menjodohkan dengan garis. Jadi anak-anak menjodohkan gambar dengan garis yang tepat pada gambar kerja yang kedua ini. Ada gambar kuku, gambar ini belalang, ayam, mana yang tepat nanti tarik garis. Dan yang kedua ini anak-anak metamorfosis kuku. Jadi nanti di garis yang benar, dijodohkan dengan gambar yang benar. Yang ketiga, ini anak-anak akan membuat simulasi. Nah, membuat simulasi dari bagan yang telah disediakan pada gambar. Di sini anak-anak ada gaul hidup, metamorfosis kuku. Nanti anak-anak menggunting, ya. Nah, dari sini anak-anak nanti digunting, ya. Digunting. Setelah itu ditempelkan mana dari bagian-bagian metamorfosis yang benar, ya. Bisa anak-anak yang ini menggunting? Bisa. Ini yang metamorfosis kuku. Nah, ini yang keempat, anak-anak, ya. Yang keempat ini adalah gaul hidup kecoa atau metamorfosis kecoa, ya. Ini juga sama.
siap nak? Gunting yang rapi, karena itu termasuk pemilihan tangga. Ya, diskusi kelompok. Nah, ya.
Disconnected. Perhatikan ya anak ya, hasil dari bikinan ditaruh di tengah dulu, ya jangan buang sampah sudah. Ya, terus semuanya santai saja. Sudah. Oke. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Alhamdulillah. Nah, perwakilan dari kelompok hendak membuang sampah di tempat sampah. Hanya perwakilan saja, oke? Jangan semuanya perwakilan kelompok saja. Connected. Nah, sekian anak-anak sudah selesai mengerjakan LKPD-nya. Oke, sekarang anak-anak waktunya presentasi. Sudah siap presentasi? Nah, presentasi kali ini anak-anak akan diajak maju ke depan menggunakan spinware. Oke? Nah, nama per kelompok nanti yang akan diajak melalui spinware
hati ya, maju ke depan. Kelompoknya siapa? Kelinci. Yeay, kelinci. Ya, kelompok kelinci silakan maju ke depan. Presentasi hasilnya. Kelompok kelinci presentasi hasil. Ini berdasarkan yang pertama gambar apa, Mbak Anin? Itu metamorfosis sempurna. Jelas? Metamorfosis tidak sempurna. Lanjut. Ayat tanpa metamorfosis. Yang kedua ini satu itu telur, kedua larva, tiga kepompong, yang keempat kupu-kupu. Bagaimana teman-teman pekerjaan tim teman kalian sudah benar? Sudah benar. Sekarang lanjut ya. Siapa yang akan mempresentasikan tentang simulasi metamorfosis kupu-kupu? Ini tinggal dua kelompok. Siapa yang akan maju? Simulasi apa? Enggak. Bahannya yang pertama telur, gula, kompok, kupu-kupu. Bagaimana? Benar apa tidak pekerjaannya kelompok kucing? Benar. Ya. Yang terakhir ini jadi presentasi metamorfosis kecoa. Siapa? Ya, kelompok kupu-kupu. Ya, silakan maju ke depan. Ini sebelah sana. Saya dari kelompok apa? Ya, yang pertama itu ada telur, oke, telur, terus lingkungan dan kecoa dewasa. Nah, ini daun hidup kecoa yang merupakan metamorfosis tidak sempurna. Bagaimana teman-teman hasilnya? Teman kalian benar apa salah? Benar, oke. Ada pertanyaan? Tidak lanjut? Ya, beri tepuk tangan untuk kalian. Nah, itu tadi adalah hasil presentasi teman kalian ya. Di sini anak-anak ada pertanyaan tentang metamorfosis ini? Tidak ada? Nah, sudah paham anak-anak? Bagaimana pembelajaran pada pagi hari ini? Seru, menyenangkan. Ya, bagaimana perasaan kalian pada pagi hari ini? Senang. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, anak-anak akan memberi refleksi dan pagi hari. Sebelum itu, anak-anak tugasnya ini yang pertama. Nah, menempelkan hasilnya di papan tulis terlebih dahulu untuk kita berikan umpan balik anak-anak ya. Nah, dari kelompok satu tadi hamster. Kita beri jelasan lagi
menjodohkan tadi nak ya. Oke, sekarang yang simulasi tersebut. Oke. Ya, yang terakhir metamorfosis kedua. Oke, Nana. Nah, dari hasil kerja kelompok teman-teman kalian, di sini anak-anak ada pertanyaan atau tidak? Yang salah apa sudah benar ini hasil pekerjaannya teman kalian? Nah, dari yang menjadi tahapan metamorfosis sudah benar bahwa kata ini termasuk metamorfosis sempurna. Begitu juga dengan metamorfosis capung, juga metamorfosis sempurna. Kupu-kupu juga termasuk metamorfosis sempurna. Karena apa? Mengalami fase pupa. Begitu juga dengan menjodohkan garis sudah benar apa tidak ini pekerjaan teman kalian? Sudah, oke. Bagaimana yang simulasi dari kupu-kupu? Telur ular kepompong kupu-kupu. Anak-anak sudah paham? Sudah. Lanjut yang dari kecoa. Bagaimana anak-anak sudah paham? Nah, sudah paham ya anak-anak Nah, sekarang anak-anak hasil kelompoknya dikumpulkan di mejanya Bu Vivi, perwakilan saja. Satu kelompok satu. Nah, setelah itu anak-anak mungkin ingin tahu bagaimana refleksi dan umpan balik kalian terhadap materi metamorfosis ini. Oke. Nah, bagaimana perasaan kalian terhadap hari ini setelah mempelajari materi ini? Ya, hari ini aku merasa bagaimana? Kesimpulannya bagaimana pada pembelajaran pagi hari ini? Hal yang tidak kamu sukai apa? Saya ingin mengerti tentang apa? Dan pesan untuk pembelajaran berikutnya bagaimana? Ya, dicatat anak ya. Bisa checklistnya bisa lebih dari satu, misalnya perasaanmu senang, bahagia. Boleh. Bagaimana refleksi dan umpan balik kalian terhadap
Disconnected. Oh, sudah. Ya. Connected.
dengan baik, sudah anak-anak melaksanakan presentasi juga baik. Nah, saya mohon ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini semoga bermanfaat untuk kalian, untuk